Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zaratus Salsabila, absen 32, NIM 12201193262 dari kelas PAI 3D. Oke, di sini saya akan memberikan tips mengatasi kondisi sering tidak sabar. Nah, siapa nih yang suka marah-marah? Dikit-dikit marah, chatnya lama gak dibalas sama doinya marah, gak bisa nahan emosi, apa-apa pengen serba cepet, kalau lambat sedikit langsung marah. Itu merupakan salah satu orang yang tidak bisa menahan rasa sabar. Tentang sabar, memang sabar sendiri adalah hal yang butuh latihan, karena kita harus menahan rasa emosi dan amarah. Jadi kita nggak bisa itu kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Nah, kita itu harus bisa melatih sabar kita, nggak boleh kayak gitu. Sesuai Quran surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Lalu hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Dunya, dan Dailami, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dengan bumi. Dan siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak batas antara bumi hingga puncak arsy. Dan siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga batas puncak arsy. Jadi, teman-teman, sabar itu sangatlah penting, karena kalau kita sudah tidak sabar, dampaknya itu akan sangat besar. Karena dampaknya itu sangat besar, seperti bisa merusak hubungan kalian dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, sahabat, rekan kerja, bahkan orang yang ada di sekitar kalian. Karena sifat kalian yang kurang sabar tersebut, mereka akan kurang nyaman dengan kalian. Dan parahnya lagi, sikap yang kurang tidak sabar itu akan membawa dampak dan merugikan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Memang sabar itu sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, tapi sesuai hakikat manusia menurut Islam, semua pasti bisa melaksanakannya. Nah, di sini saya akan memberi tips atau cara untuk mengatasi kondisi sering tidak sabar. Apa aja? Yang pertama, niatkanlah segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, sering berzikir mengingat Allah. Yang ketiga, melaksanakan puasa sunnah, karena puasa sendiri sudah melatih kita untuk menahan nafsu, termasuk nafsu amarah. Yang keempat, selalu berpikir positif walaupun dalam keadaan terpuruk. Jadi kita selalu husnudzon atas apa yang sudah terjadi pada kita walaupun kondisi kita ini sedang terpuruk. Yang kelima,
mengingat janji Allah untuk orang yang sabar. Yang keenam, sering membaca Al-Quran. Yang ketujuh, mengatur emosi dan pernafasan. Seperti yang pernah dikatakan Rasulullah, ketika kamu marah saat berdiri, maka duduklah. Ketika kamu marah saat duduk, maka berbaringlah. Selain hal tersebut, ada 3 keutamaan orang sabar menurut Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang lebih baik. Yang kedua, orang yang sabar mendapatkan pahala tiada batas. Dan yang ketiga, sabar adalah perbuatan yang mulia. Nah, teman-teman, jangan capek, jangan lelah untuk terus melatih kesabaran kalian, karena kesabaran itu merupakan perbuatan yang mulia. Cantik itu tidak selalu dengan wajah yang indah, kulit bening, dan aroma yang wangi. Tapi cantik itu indahnya bersabar, beningnya syukur, dan wanginya kemampuan memaafkan. Ingat, jangan marah-marah, sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.